Belakangan ini publik dibuat heboh dengan perseteruan panas antara Ruben Onsu dan Sarwenda yang kembali memanas di ruang publik. Bukan hanya soal hak asuh anak, kali ini atmosfer semakin memanas setelah muncul isu mengejutkan mengenai pinjaman online atau pinjol yang menyeret nama sang presenter kondang. Tidak tinggal diam, Ruben Onsu bersama tim kuasa hukum dan sahabat setianya langsung memberikan perlawanan telak. Bahkan, Ruben melontarkan tantangan terbuka yang menohok kepada pihak sang mantan istri untuk membawanya langsung ke jalur hukum jika memang benar-benar membahayakan anak-anak. Penasaran dengan duduk perkaranya? Mari kita bedah selengkapnya dalam 5 fakta panas. Ruben Onsu tantang Sarwenda lapor polisi jika isu pinjol benar-benar ancam anak. Suasana panas tampaknya belum juga mereda di antara mantan pasangan selebritas Ruben Onsu dan Sarwenda. Konflik di antara keduanya kini semakin melebar dan memasuki babak baru yang sukses menggegerkan publik. Secara mengejutkan, Sarwenda sempat melontarkan pernyataan blak-blakan mengenai dugaan keterlibatan Ruben Onsu dalam urusan pinjaman online. Tak tanggung-tanggung, ia bahkan menyebut dirinya sempat didatangi oleh debt collector terkait 3 unit mobil yang disebut-sebut atas nama sang mantan suami. Pernyataan ini sontak memicu bola liar dan memancing reaksi keras dari pihak Ruben Onsu. Seperti apa kronologi lengkap pengakuan Sarwenda tersebut? Debt collector-nya itu dari mobil, tunggakan mobil. Dari pinjol. Siapa yang pinjol? Atas nama siapa pinjolnya? Aku lihat aja gimana. Yang pasti bukan atas nama aku. Atas nama siapa? Atas nama beliau. 3 mobil yang datang. Untung itu keadaan jam 10 malaman. Gitu. 3 mobil yang datang. Beneran itu kok Ruben? Nomornya sih. Oh, nomornya? Oke. Jadi dia minta... Ada KTP-nya juga kok. Oke, karena kan itu perlu di cross check semua. Iya, ada KTP-nya, ada ini gitu. Karena kalau enggak kan nanti simpang siur juga. Enggak, iya ada. Setelah sebelumnya publik dihebohkan oleh pernyataan mengejutkan mengenai dugaan pinjaman online, suasana kini semakin memanas ketika Ruben Onsu akhirnya buka suara dan mengambil tindakan tegas. Merasa namanya dicemarkan, Ruben tidak tinggal diam. Ia secara mengejutkan langsung mengunggah bukti digital yang menunjukkan secara nyata bahwa namanya sama sekali tidak terdaftar di aplikasi pinjol manapun. Tidak hanya itu, Ruben juga melontarkan sindiran menohok serta membagikan kutipan reflektif bahwa orang yang sedang difitnah jauh lebih baik memilih diam dan membiarkan waktu yang membuktikan. Seperti apa bentuk pembelaan telak dari sang presenter kondang ini? Kalau nama kita pernah kotor karena dirusak oleh orang atau oknum di hadapan publik, yang kita butuhkan cuma tenang, lalu diam. Kata Rasulullah SAW, "Idza aqbalatil fitan, fa'alaikum bis sakinah." Kalau datang fitnah yang keji dan kotor, namamu dirusak di publik, sikap yang Nabi ajarkan pertama, alaikum bis sakinah. Tenang dulu, tenang. Biarkan mereka cepat atau lambat akan mencium bau busuk mereka sendiri. Merasa gerah dengan isu pinjaman online yang terus digulirkan dan berpotensi menggiring opini publik, Ruben Onsu akhirnya melontarkan respons yang sangat menohok. Melalui pernyataan tegasnya, Ruben mempertanyakan mengapa pihak sebelah sibuk koar-koar di ruang publik, alih-alih melaporkannya langsung ke pihak kepolisian jika klaim tersebut benar-benar membahayakan keselamatan anak-anak. Ruben bahkan menantang secara terbuka agar masalah ini dibawa ke jalur hukum agar semuanya menjadi jelas.
Mengingat kembali dinamika pernikahan selama 11 tahun, Ruben mengaku sudah lelah dan memilih menyerahkan semuanya sebagai pembelajaran hidup. Seperti apa ketegangan di balik pernyataan menohok sang presenter? Akhirnya beritanya jadi mabok. Ini saya nggak mau loh sebenarnya ngejalaninnya, tapi karena gini, kalau nggak diluruskan terkesannya mengiyakan gitu, terkesan mengiyakan, sibuk ngebahas pinjol, sibuk ngebahas. Pertanyaannya, jika itu membahayakan tentang anak-anak, lapor ke polisi, iya dong, lapor ke polisi biar ditindaklanjuti lebih jauh. Ya, ntar kadang ngomong ada orangnya debt collector 8, terkadang ada 15 ngomongnya, terkadang gini, ya. Pertanyaan saya, lapor dong ke polisi. Makanya ketika dia bilang blunder dia. Ini kemana gitu. Jadi ya udah, saya cuman bisa bilang, ngerti kan 11 tahun gue menikah gimana rasanya? Ya udah, gemes kan? Iya. Kalau gue mah kayaknya kita nelan ludah aja udah kering kali, udah nggak bisa apa-apa lagi, udah give up. Saya gitu, segala ini udah terserah gitu. Makanya, tapi pembelajaran dari hal ini adalah jangan biasakan pikiran negatif lebih tinggi daripada pikiran positif. Itu aja. Karena pikiran negatif lu semakin tinggi, semuanya kanan kiri lu jadi buruk. Tidak tinggal diam, tim kuasa hukum Ruben Onsu Minola Sebayang akhirnya turun tangan langsung memasang badan. Dengan tegas, Minola Sebayang menantang pihak sebelah untuk membuktikan secara nyata jika kliennya memang benar-benar terlibat dalam jaringan pinjol. Ia bahkan membeberkan sejumlah kejanggalan logika, mulai dari aturan OJK hingga pertanyaan telak, buat apa Ruben melakukan pinjol jika ia memiliki akses perbankan yang sah? Tak hanya itu, Minola juga menyoroti keanehan alamat penagihan yang dinilai tidak masuk akal setelah keduanya berpisah. Seperti apa pembelaan telak dari sang pengacara kondang? Buktikan aja kalau memang Ruben ada pinjol. Ya, karena sudah ada tuh orang-orang juga yang cerdas, yang paham mekanisme bahwa kalau pinjol, ya OJK itu sudah ada aturan kan, tidak boleh menagih ke rumah kalau memang menagih DC itu di atas jam 10, dia harus di jam kerja itu jam 10. Jadi perlu dipertanyakan itu. Ya, tapi yang pasti ngapain Ruben pinjol kalau dia bisa pinjam ke bank gitu. Ya, jadi itu yang perlu kami sampaikan gitu. Dan kalau memang misalnya dia yang pinjolnya Ruben misalnya datang ke rumahnya dia, kan berarti kan pinjolnya kan sekarang nih. Kan kemarin nggak ada pinjol, ya berarti sekarang nih pinjolnya setelah berpisah. Kan nggak mungkin juga Ruben memberikan alamat rumah Cilanda. Isu miring mengenai dugaan pinjaman online yang menyeret nama Ruben Onsu tak hanya mengejutkan publik, tetapi juga membuat orang-orang terdekatnya ikut angkat bicara. Salah satunya adalah sahabat karib Ruben, Nanda Persada. Secara terbuka, Nanda mengaku kaget saat pertama kali mendengar kabar tersebut. Namun, ia meyakini secara tegas bahwa seorang Ruben Onsu mustahil terlibat dalam lingkaran hitam pinjol, mengingat batasan limit serta kapasitas finansial yang dimiliki sang presenter. Meski sempat merasa khawatir jika situasi tersebut benar-benar terjadi, secara logika Nanda memastikan bahwa hal itu sangat tidak mungkin. Seperti apa tanggapan lengkap dari sang sahabat? Ya, kaget juga dengarnya ya. Yang pertama, seorang Ruben Onsu untuk pinjol kayaknya nggak mungkin ya, karena pinjol itu kalau nggak salah ada batasan harganya, angkanya ya, limit itu pasti tertentu gitu. Jadi agak kaget sih dengarnya, dan semoga nggak bener lah gitu. Karena berarti kalau memang itu benar,
situasinya parah banget itu, Ruben, kita kasihan. Tapi logiknya sih kayaknya nggak ada. Pasti kita pengen ekspresi. Mengedepankan estetika jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.